Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah menyatakan Iqra, bacalah olehnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini ayat pertama kali turun. Wahyu yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Makna ayat ini tidak lain adalah Islam bicara pendidikan. Iqra, bacalah. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Berarti Islam mengajarkan pendidikan pertama adalah tentang keimanan. Tanamkan iman kepada anak-anak kita. Bahwa iman adalah intan paling mahal, mutiara paling berharga. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan sampai goyah. Artinya keimanan ini perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak kita. Sehingga dengan benteng iman yang kuat akan menjadikan anak-anak kita siap dalam menjalani kehidupan di dunia ini dan bahkan sampai ke akhirat. Oleh karena itu, titip, jaga iman dan wariskan kepada anak-anak kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman, senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah manfaat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kau merasa lemah dan janganlah kau merasa sedih, sebab orang-orang yang diangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Sebagai orang yang beriman, kita dilarang bersedih dalam berlarut-larut dalam kesedihan. Setiap kita pasti merasakan kesedihan. Dalam hidup ini ada tawa, ada tangis, ada kegembiraan, ada kesedihan. Sering kita mengalami bete, sering kita mengalami galau, dan banyak kesukaran-kesukaran yang ada dalam pikiran kita. Tidak lain kuncinya untuk menghilangkan itu. Pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berzikir, hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Yang kedua, kita dalam menghadapi kegalauan itu, dalam merasakan bete, merasakan galau, merasakan kesukaran, dengan cara apa? Obatnya adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak solawat, semakin tenang hati kita. Yang ketiga, kunci daripada menghilangkan kesedihan adalah perbanyak kita berdoa, munajat, solat-solat sunnah kita lakukan. Di keheningan malam kita tahajud munajat kepada Allah, sehingga hati kita bisa menjadi tenang. Keempat, untuk merubah dan menghilangkan kesedihan supaya bete, kuncinya adalah kita perbanyak ngopi. Maka ngopi dulu. Mudah-mudahan kopi ketika otak perlu inspirasi. Bismillah. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.